Tuhan, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Semua Natal, siap Natal ini? Belum. Kita kasih khotbah Natal dulu ini. Matius 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Boleh sudah Pak? Ya, baca bersama-sama 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Setelah itu dicatat tentang silsilah Yesus mulai dari Abraham dan seterusnya. Ayat yang terakhir di perikop itu ayat berapa? 17. Oke, kita baca ayat ke 17. Oke, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai keuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari keuangan ke Babel sampai Yesus. Oke. Jadi dari saya hanya menekankan pada 2 ayat saja ini. Ada kata-kata yang unik, ada tokoh-tokoh yang disebut. Kalau tokoh-tokoh, siapa semua? Abraham, Daud, apalagi? Kristus, ada lagi? Oh, sebentar. Kalau peristiwa? Pembuangan Babel. Pembuangan Babel. Oke. Kalau kata-kata yang diulang kecuali kata-kata hubung, misalnya dari sampai itu jangan. Yang diulang-ulang adalah 14. Kedua? 15 pun ada. Iya. Ada lagi? Ada? Coba ulang lagi. Yang diulang-ulang. Keturunan. Oke. Jadi itu ingat-ingat yang terbahas yang itu. Oke. Itu diulang-ulang sebanyak, yang paling kentara itu sebanyak 3 kali kan? Yuk. Abraham sampai Daud, Daud sampai pembuangan Babel, pembuangan Babel sampai Kristus. Oke. 3 kali. Kalau di Alkitab banyak ada arti-arti, ada banyak, ada harmoni, ada orang bilang kelengkapan, ada pengertian rohani, ada banyak alegori-alegori tentang angka 3 atau penegasan. Kalau lagu yang di Kidung Jemaat yang paling apa? Suci, suci, suci 3 kali. Ini boleh saya kurang 2, bukan karena memang di ayat Alkitab dan tulis memang itu seperti itu. Angka-angka 3 banyak kali disebut. Yunus ada di angka 3. Oke. Yesus banyak kali angka 3. 3 hari 3 malam, umur 30 tahun, 33 tahun, ya kan. Apalagi di waktu Adam yang dikutuk 3. Yaitu Adam, Hawa, dan ular. Apalagi banyak, pokoknya yang 3 banyak. Kalau Daud, Petrus menyangkal 3 kali. Jadi DP penyangkalan lengkap begitu dah. DP kutuk lengkap, harmoni DP apa? Yang paling top di bangsa Israel, karena bicara tentang Kristus sangat sulit orang mau seilang dengan kalau akord minimal 3 kan. Kalau 2 angka, 2 tangga nada itu nggak tahu ya, harmoni ketika 3. Oke. Angka 3 cukup ya?
Tapi kita mau kontekskan angka 3 yang paling top adalah di bangsa Israel ketika ada ayat begini bilang 3 kali 2 6. 3 kali orang Israel harus menghadap Tuhan. Ada ayat itu? Yang pertama ketika Paskah. Oke? Sehingga ketika lupa. Oke. Ketika hari Pentakosta dan seterusnya ada 3. Kita mau titik beratkan situ, tetapi itu yang paling sangat tidak perlu tafsir lagi, tidak perlu digambarkan, memang sejelas-jelas 3 kali orang Israel harus menghadap hadirat Tuhan dengan tidak tangan kosong, atau tidak dengan tangan kosong. Oke. Berikutnya 14. Yang apa ini kalau angka 14 apa? Nisan. 14 Nisan. Iya, 14 Nisan. Bicara 14 ada 2 setidak-tidaknya, bicara tentang persiapan Paskah dan Paskah itu sendiri. Jadi kalau kata 14 di dalam Alkitab kontekskan dengan Torah, ini bicara tentang Paskah. Oke, selanjutnya ada kata keturunanmu. Baru tokoh-tokoh, karena ini seorang keturunanmu, Abraham, ada Daud, ada Babel, Babel peristiwa, dan ada Kristus. Orang bicara dulu yang sama dari peristiwa Abraham, dari peristiwa Daud, dari peristiwa Babel, dan dari peristiwa Kristus. Dikaitkan dengan 3 harus menghadap hadirat Tuhan selama 3 kali orang Israel, tidak dengan tangan kosong, artinya harus berkorban. Baru kalau kaitkan dengan keturunanmu. Kalau konteks keturunanmu, orang baca sama-sama, ini sangat erat. Kalau keturunanmu memang janji daripada Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa keturunan daripada Hawa, perempuan, akan menginjak kepala keturunan ular, yang akhirnya dijanjikan kepada Abraham, dan itu dituliskan kembali pada perjanjian baru. Ada itu, kalau saudara-saudara search keturunanmu dengan Abraham akan dapat itu. Oke, saya tidak akan berlama di situ. Yang paling sama keadaan dengan apa yang orang dengar tadi, yang saya kontekskan tadi, bicara tentang 3 hari, bicara tentang 14, bicara tentang Paskah, bicara tentang menghadap hadirat Tuhan. Apa dari 4 peristiwa ini? Peristiwa Abraham, peristiwa Daud, peristiwa Babel, peristiwa Kristus. Ada yang sama? Oke, saya mundur paling belakang, peristiwa Kristus. Yang tadi saya sudah bilang tadi, kalau mungkin belum connect di angka 14, bicara tentang Paskah. Apakah ada peristiwa Paskah di saat Yesus Kristus? Ada? Ada? Oke. Kapan itu terjadi? Yang paling top? Malam terakhir
pisah tahun. Nah, sekarang kita mengkontekskan dengan tidak dengan tangan yang hampa. Nah, tangan kosong. Soalnya kalau tangan kosong itu biasa silat dengan tangan kosong. Nah, tidak. Oke. Membawa korban. Nah, kalau tadi malam-malam kan perjamuan toh. Oke. Roti tidak berbagi. Tapi dengan kalau yang tadi harus membawa korban, peristiwa apa? Pada Yesus Kristus ini. Penyalipan. Oke. Orang mundur ke peristiwa Babel. Boleh sih peristiwa Babel itu kalau teman-teman jangan di Alkitab. Kalau tadi kan Yesus Kristus banyak orang tahu tuh. Kalau mau silakan. Pembuangan Babel itu di Esra, kata salah. Esra Nehemia. Jadi Esra 3 mungkin. Kalau di Esra tentang kembalinya orang-orang sambil bahas kita bilang DP apa ya? DP inti. Setelah kembali orang-orang Israel, Raja Kores memerintahkan kepada orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Beberapa orang itu pulang ke tanah Israel. Mereka harus membangun kembali kota Yerusalem. Yang pertama dorang bikin adalah mesbah. Setelah dorang bikin mesbah, dorang ada yang pulang, ada tertahan lagi, dorang bikin bait Allah. Nanti di Nehemia baru dorang bikin kota Yerusalem. Setelah dorang bikin tuh bait Allah, maka mulai kembali sejak baking dari mesbah mulai kembali ada korban kepada Tuhan. Oke. Esra ya? Ada apa ayat? Kita cari Jo. Kita nak baca catat karena kita pikir sini kan Esra berapa itu? Esra yang ketika dorang mulai setelah bait suci didirikan. Ayat mulai bukan ayat pasal 5 setelah. Oh bukan pasal. Bukan. Esra 6, Esra 6 ayat yang ke-12. Kalau ada Alkitab apa dia berjudul situ? Kalau perikop yang lain kasih apa? Esra 6 ayat yang ke-13. Perikop apa? Ya, Esra 6 ayat 13. Pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah pertama. Setelah bait suci didirikan, ini masih peristiwa pembuangan karena masih ada orang-orang Israel di tanah Babel. Belum semua pulang. Peristiwa pertama ketika bait suci didirikan, peristiwa pertama adalah Paskah. Masih tak sambung dong? Di peristiwa Kristus ada Paskah, ada pengorbanan. Di peristiwa ini masih Babel. Oke, Babel ada Paskah, ada pengorbanan. Daud. Lompat dulu ke Abraham. Abraham di mana peristiwa pengorbanan? Ada? Gunung. Ishak. Oke. Ada peristiwa Paskah di sana? Ada? Ya. Secara hukum Taurat tradisi untuk 3 kali nggak ada. Tetapi ketika Ishak digantikan oleh domba,
peristiwa Paskah terjadi. Harusnya kena Pak Ishak. Tapi ini kasih ada pengganti. Domba itu memang domba yang di peristiwa Abraham sangat menggambarkan Yesus Kristus. Oke. Domba yang tidak bercacat celah, yang terlilit dengan apa tuh? Semak belukar apanya? Kepala. Hah? Kepala. Kepalanya. Oh, berarti Talavera beda-beda kepala. Tanduk. Nah, jadi tidak cacat. Nah, Tuhan Yesus waktu disalib ada semak belukar di sini. Ada? Ada. Oke. Duri. Duri. Semak belukar tuh. Oke, semak duri. Ada. Sama kan? Ada semua kan? Ada semua. Yang tidak ada justru di Daud. Nggak ada dicatat di Alkitab peristiwa Paskahnya. Kalau di peristiwa Abraham ada, oke, ada Ishak. Di peristiwa Babel ada, Yesus Kristus ada. Oke, Paskah ada, pengorbanan ada. Ada satu yang sama dari tiga ini. Di mana? Di mana? Di mana lokasinya? Itu kita sebentar bertanya. Di mana? Sama-sama di Yerusalem. Oke. Tuhan Yesus mati ya di sekitar Yerusalem. Oke, prosesnya. Babel balik ke pembuangan balik ke Yerusalem, baru korban Paskah. Kan tulis 3 kali orang Israel harus menuju Bait Allah ke Yerusalem. Peristiwa Tuhan Yesus umur 12 tahun, ingat, ke Yerusalem. Abraham, Bukit Moria, Yerusalem atau tidak? Moria di Yerusalem. Moria di Yerusalem. Berbagai penelitian mengatakan demikian. Di Yerusalem ada 3 bukit. Ada 3 bukit. Salah satu dulunya disebut Moria. Nah, nanti baca sejarah ada di Google. Mau panjang kalau kita mau terangin. Tetapi titik di mana menurut penelitian titik di mana Ishak menyerahkan Abraham menyerahkan Ishak rencananya di Bukit Moria adalah titik di mana Yesus Kristus mati di Golgota. Yang akhirnya di berikut dinamakan Bukit Golgota. Oke, kita tidak akan panjang di situ, tetapi lokasinya sama. Oke, sampai sini masih Ricky? Masih dapat Iko? Oke, masih dapat Iko. Berarti yang bingung ini Daud. Oke. Daud. Di mana? Ketika Daud, orang periksa ketika Daud dengan Yerusalem. Pertama Daud memerintah di Israel selama 40 tahun. Oke. Dia memerintah ketika umur 30 tahun. Oke. Cicia. Jadi dia hidup selama 70 tahun untuk menggenapi perkataan Musa bahwa manusia hidup 70 tahun. Daudlah raja yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, hidup persis. Oke. Dia memerintah pertama, dia memerintah kerajaan belum sama kan. Karena Saul masih hidup. Setelah Saul mati, Saul anak masih memerintah.
kurang lebih 2 tahun. Isi boset kata salah dikenal. Oke, masih ingat? 33 tahun Daud memerintah total seluruh bangsa Israel. Yang tadi 7 tahun dia memerintah cuma sebagian karena masih ada Saul dan anaknya. 33 tahun dia memerintah kerajaan Israel. Itu masa jayanya orang Israel. Seperti masa hidup Yesus Kristus. 33 tahun. Daud memang sangat digambarkan erat gambaran tentang Yesus Kristus. Ketika Daud memerintah pertama, ibu kota dari pemerintahan Daud berada di Hebron. Hebron. Oke, ini so lewat sekolah minggu sama ini. Setelah 7 tahun dia memerintah yang kita bilang tadi, mau ke total 40, dia memerintah seluruh kerajaan Israel dan dia memindahkan ibu kota pemerintahnya di Yerusalem. Oke, so di Yerusalem ini. Nah, sebelum Daud memerintah, jauh sebelum itu, orang Filistin itu ganggu sampai sekarang orang Israel dan orang merampas tabut perjanjian. Orang Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan itu 3 kali setahun. Oke? Jadi ketika Daud belum memerintah, bahkan Saul belum memerintah, orang Israel tidak bisa melaksanakan apa yang kita bilang tadi 3 kali setahun. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tabut perjanjiannya tidak ada di Israel. Dirampas oleh orang Filistin. Nanti sudah baca itu ada di Samuel, ada di Tawarikh. Nah, kita secepat juga dari Sosteng 12. Dirampas oleh orang Filistin. Tiba-tiba orang Filistin merasa mereka diobrak-abrik karena ada tabut. Dia bilang, kalau begitu saya pulang. Saya pulang, dorang pakai kereta baru, kemudian saya berjalan pakai sapi, sudah tak salah itu. Sudah baca jelasnya, dia saya berjalan sendiri. Dan dia belok di mana dia mau. Akhirnya, karena ketakutan orang-orang Filistin, yang penting Sopigi. Sopigi itu apa? Itu ada desa apa itu nanti sudah baca. Desa yang terima, ada yang nakal dan mau balik ke dalam mati. Dong baku tolak akan ini tabut perjanjian selama 20 tahun. 20 tahun. Ketika Daud memerintah, nah, teman-teman pasti sudah dapat ingat cerita ini. Ada peristiwa pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem. Sudah dapat ingat? Tabut perjanjian dipindahkan, akhirnya Daud memindahkan tabut perjanjian, tetapi ada sebuah peristiwa sehingga tidak bisa dipindahkan dan tabut perjanjian tak singgah di rumah namanya mulai tak sambung. Oke, sudah sambung? Obed Edom. Sudah apa ingat peristiwa Obed Edom? Peristiwa Obed Edom itu karena ada tangan dari Usa pegang lantaran tuh kereta tergelincir, dia pegang, mati dia. Dan Daud waktu itu senang atau bersedih? Senang atau sedih? Dua-dua salah. Yang benar adalah Daud marah kepada Tuhan. Dia marah ke Tuhan. Kenapa? Kok dia bilang begini? Kok bagaimana kita mesti pindah ini tabut perjanjian ke Yerusalem? Oke? Beberapa waktu kemudian orang kasih lapor Pak Daud. Tuh Obed Edom ini diberkati. Dia ada pengen ulang ini. Tabut perjanjian. Akhirnya dia pindahkan ke Yerusalem. Nah, waktu proses pemindahan
terjadi pengorbanan. Tapi belum dapat di Paskah ya. Terjadi pengorbanan. Kalau sudah baca, itu peristiwa 1 dan peristiwa 2 tetap ada pengorbanan. Peristiwa 1 ketika dorang bawa kong akhirnya menyimpang ke rumah Obed-Edom, dan peristiwa 2 dari rumah Obed-Edom membawa ke Yerusalem. Tiap 6 langkah, boleh search di Alkitab 6 langkah, siapa tahu dapat itu. Kalau tak salah tiap 6 langkah potong pengorbanan. Ada? Coba tuh. So handphone sama. Tiap 6 dia kena di raja-raja, di 1 raja-raja 13 atau di Samuel. Cuma 2 itu, di 2 Samuel. Tiap 6 langkah potong. Tiap 6 langkah potong. 2 Samuel 13. Apabila penangga tahu Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka dia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya, anak lembu gemukan. Berarti tahajud di pasal itu di sekitar situ terang kembali sekarang. Dia 6 langkah potong. Pengorbanan mulai jadi. Sampai di Yerusalem tetap dorang mengorbankan untuk Tuhan. Yang berbeda adalah apa? Gambaran tentang, masih ingat peristiwa ketika memasuki Israel, istri daripada Daud melihat seperti istri itu waktu itu ya? Mikael. Dia bilang, ini raja bikin malu. Di muka budak-budak perempuan menelanjangi dirinya. Masih ingat itu? Orang bukan? Ada? Mikael. Tadi bilang tadi apa? Itu istri Daud. Anak perempuan apa itu? Tapi tadi bilang tadi Mikael. Tadi bilang? Mikael. Ini Mikael. Oh Mikael. Mikael berkata bahwa ya, dia menelanjangi dirinya. Oke. Pertanyaannya, apakah Daud waktu itu telanjang? Dia berbaju efod. Dia berbaju efod dari kain lenan. Di ayat sebelumnya ada tulis lagi. Dia pakai ada lenan halus, ada berbaju efod dari kain lenan. Menurut kita, Daud pakai 2 lapis. Ada kata jubah lenan di atas, di ayat atas. Seluruh orang Israel memakai, seluruh orang imam-imam, orang-orang Lewi memakai jubah lenan. Baru dia pakai efod dari kain lenan. Dia pakai 2 lapis. Kok telanjangnya di mana? Kalau saya baca DP bahasa asli, uncover, kalau nggak salah, nggak terlindungi kan, telanjang. Kalau orang lihat dia tidak telanjang, itu adalah dua perbedaan. Salah satu perbedaan ketika Daud bawa akhirnya ke rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom ke pakaian pakaian Daud. Itu berbeda. Dia pakai lenan kan? Lenan. Oke. Apakah kain lenan ada artinya? Tak pikir nak kain lenan. Nah, Yesus yang oke. Ada tuh kain lenan waktu Tuhan Yesus yang seturun Yesus dari
salib Yusuf dari Arimatea. Betul? Iya. Betul? Oke. Yusuf dari Arimatea pakaikan kain denan kepada Yesus ketika Yusuf menurunkan Tuhan Yesus dari salib. Peristiwa itu menggambarkan bagaimana peristiwa salib nantinya. Tidak dibicarakan tentang Paskah, tetapi peristiwa Paskah digambarkan apa yang dipakai oleh Daud. Mengapa? Yesus yang adalah Raja turun dari tahtanya, berkenosis, melepaskan atribut kealahannya di Filipi itu untuk masuk ke dunia orang mati. Daud yang adalah raja, waktu peristiwa dari tanah Filistin atau pinggiran kota-kota Israel, perbatasan antara Filistin dengan orang Israel, menuju ke Yerusalem yang akhirnya menyimpang ke rumah Obed-Edom, Daud memakai baju rajanya. Dan Tuhan tidak berkenan. Ketika dari peristiwa Obed-Edom ke Yerusalem, Daud menanggalkan jubah kebesaran raja. Sehingga Mikal berkata, engkau mempermalukan dirimu dengan menelanjangi dirimu di depan budak-budak perempuan Israel. Daud merendahkan diri sampai posisi budak-budak. Yesus Kristus, Daud gambaran Yesus Kristus aslinya. Dia bukan. Jadi Daudnya anak bugil. Banyak kan tadi foto-foto. Kalau foto-foto Daud, dong kasih cuma begini. Nyanda. Tuhan Yesus waktu disalib itu yang hampir telanjang. Waktu turun menutupi dirinya. Kain lenan justru menutupi diri. Jadi Daud juga dapat ada foto-foto gambar-gambar kan. Waktu Daud melompat dia nyanda telanjang. Justru dia 2 lapis. Tetapi yang tidak terlihat di mata Mikal adalah baju kebesaran raja. Iya. Itu media kasih keluar. Itu sama dengan bahasa daripada Filipi. Yesus menelanjangi dirinya. Kalau bahasa Filipi mengosongkan dirinya. Harusnya dia menggunakan atribut kealahan. Harusnya Daud menggunakan atribut kealahan. Turun Mikal begengsi. Kita pelaki sana so. Kenapa sudah pakai itu pangkat-pangkat. Tapi istri nak jaga. Kebetulan ada pangkat. Ada istri-istri yang sudah turun sedikit laki. Nah itu. Mikal setelah itu tidak pernah dapat anak. Itu dihukuman Tuhan. Dulu tidak dapat anak adalah bagian dari hukuman Tuhan. Kalau sekarang tidak ada hubungannya. Jadi saya tidak mendidik orang-orang yang tidak mendapat anak. Oke. Daud memang telah digambarkan oleh Tuhan Sang Pencipta mengenai keadaan selanjutnya. Daud secara gematria, numerologi, ilmu angka dari orang Israel selalu bicara angka. Tadi kan terus mulai 14, bicara Paskah 3. Orang Israel selalu angka-angka itu sangat erat. Kalau saudara-saudara baca secara gematria, Daud, kata Daud, tetapi dalam bahasa Ibrani nilai gematrianya, nilai angka-angkanya, kalau total itu huruf-huruf Daud, jumlahnya bukan huruf bahasa Indonesia, bukan D, A. Kalau bahasa Inggris kan David, sana ada King David di belakang. David bukan huruf itu ya, huruf dari bahasa totalnya 14. Saya cek Abrahamnya enggak, kita cek Babelnya enggak, kita coba pembuangan, Kristus samanya enggak, cuma Daud ini yang angka 14.
Memang Daud memang DP angka merujuk kepada kematian Yesus Kristus, sehingga dia memakai baju lenan, baju lenan, melepaskan baju kebesaran. Seperti Tuhan dalam kematiannya, dia harus melepaskan atribut kealahan. Kalau begitu, sota sambung kan? Oke? Peristiwa ini empat ada kamu. Oke. Tapi dari ketiga tadi, dari keempat ini, yang Daud ini yang istimewa. Karena peristiwa Paskahnya nggak kelihatan, peristiwa pengorbanannya hampir tidak kelihatan. Dia bahkan, kalau Abraham jelas-jelas dari judul, Abraham mengorbankan Ishak, jelas. Yesus jelas. Pembuangan jelas, mau kembali membangun, Kores menyuruh untuk kembali membangun Bait Allah. Daud tidak jelas, karena ketika Daud dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah, dia ketika dia jadi raja, kota-kotanya dia bangun gedung-gedung yang mewah saat itu, dan dia berkata kepada Tuhan, kita so sangat established ini, so sangat bagus, gedung-gedung so ada, tapi Tuhan tidak punya tempat. Setelah tabut perjanjian datang ke Israel, dia bilang, kita akan membangun dengan kayu aras yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan bilang, enggak, ngana nih boleh bangun Bait Allah. Yang selanjutnya sampai mati, memang Daud yang pernah bangun. Yang bangun adalah Salomo. Pembangunan Bait Allah pertama dilakukan oleh Salomo, bukan Daud. Padahal kota dibangun Daud, segala macam dipersiapkan Daud, tapi memang Daud tidak diizinkan. Yang dia bangun saat itu adalah gambaran tentang bagaimana pekerjaan Allah selanjutnya. Yang dia bangun, bagaimana ketika masuk, tabut Allah dimasukkan ke tenda, ke kemah yang dibuat oleh Daud. Oke? Boleh baca itu? Ketika masuk ada kemah. Di mana itu? Tadi 2 Samuel tadi? 2 Samuel 6 tadi. 2 Samuel 6. Orang ke 2 Samuel. Ada masuk ke Israel, coba. Oh bukan, itu supaya masih tidak rusak. Gimana ini itu ketika nah, ya, ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Cuma ini yang dia dapat bikin. Cuma tenda. Cuma tenda ini yang dibuat oleh Daud. Mengapa tiba-tiba Daud, kalau orang baca sebelumnya,
boleh tolong cari. Pengangkat-pengangkat waktu dari Filistin ke Obed Edom, dia pakai kereta yang baru. Kemudian ketika di Obed Edom ke Yerusalem, dia kembali menggunakan orang-orang, jadi pakai tanduk bawah, seperti dengan hukum Musa. Itu tertulis di situ seperti hukum Musa. Tetapi ketika dia mau masuk ke Israel, dia nak bikin tenda yang dibentangkan seperti hukum Musa. Karena kemah yang dibuat oleh Daud waktu itu, orang-orang ketika masuk dalam kemah cuma masih tutup akang untuk tabut perjanjian, dan orang-orang berkeliling memuji-muji Tuhan. Ada alat-alat musik di sana, kecapi, gambus dan sebagainya. Asaf memimpin, dan yang tidak pakai pembatas, yang tidak ada ruang kudus, maha kudus, tidak ada pakai kekidian, bokor-bokor, tidak ada semua itu. Tidak ditaruh, tidak ditata seperti hukum Musa. Dia berani. Ini Daud ini berani. Kalau dia jadi hukum, mengapa? Ini yang jadi kunci adalah Obed Edom. Ketika dorang bilang, dia kan so marah ke Tuhan. Mau bawa bagaimana nih Taut perjanjian, mati sama orang. Ketika orang bilang Pak Daud, Obed Edom diberkati. Cuma 3 bulan dia diberkati. Kalau dia diberkati, berarti kita boleh bawa. Kenapa? Apa yang salah di sini? Apa yang berbeda? Kalau salah, saya mau bilang salah firman Tuhan. Siapa ini Obed Edom? Kenapa Tuhan berkati Obed Edom? Maka karena Daud melihat Obed Edom diberkati, ada saya baca karena mempersiapkan khotbah ini. Tadi malam saya baca, Daud iri. Kita bilang, kasihan tuh Daud, so pamarah, pambahugal, iri, pambunuh, susah apa dia? Kan tidak ada tulis di Alkitab Daud iri. Kalau marah, oke. Ini tuh tuduh Daud iri gara-gara Obed. Jadi gara-gara Obed Edom diberkati, Daud saya pindah situ. Dia bukan iri. Karena tidak ditulis Alkitab, jangan. Kalau marah, tadi ditulis. Orang semua menuduh, semua banyak dosa ini. Ya, Daud. Kenapa dia rasa diberkati? Dapat jawaban? Apa? Rumah roti. Apa tuh? Karena taruh Allah ada di situ. Tapi kenapa Daud berani? Itu yang kita pertanyaan. Mengapa Daud berani? Dia mesti pindah. Kan dia suka kebingungan, mesti pindah nih. Tapi dia pakai hukum Musa. Dia tetap pakai kayu penaga. Itu terus kayu penaga. Mau pakai dan apa itu? Tapi dia berani bikin kemah pertemuan tidak sesuai dengan tabernakel Musa. Lagi itu, teru keliling. Oke? Kenapa dia berani? Karena Obed Edom. Obed Edom siapa dia? Baca Obed Edom. Rut anak. Baca 2 Samuel 6 ayat 10. Nabila kalau stop ya, lagi setengah jam 12. Apa saya kuat? Orang Gad itu. Obed Edom orang Gad. Kedua kan informasi. Obed Edom orang Gad. Kalau Obed artinya? Hah? Kalau Edom artinya?
Kalau Gad Tuhan bukan Gad, Gad ini. Gad ini adalah kota Filistin. Jadi Obed Edom tinggal di Filistin. Tuhan berkati. Karena itu Daud berani. Enter orang luar Tuhan berkati. Secara hukum Taurat Obed Edom tidak boleh diberkati. Tidak bisa. Boleh berkati, sedangkan dia bukan orang yang Nah, makanya itu tadi bilang gambaran tadi. Karena Daud adalah gambaran Kristus. Makanya Daud bilang, oh inilah ini. Tuhan bergerak dengan caranya sendiri. Obed Edom, dia itu seorang Gad. Tuhan dia nama arti melayani Edom. Jadi Obed berarti melayani. Oke. Hah? Edom apa itu? Edom siapa itu Edom? Bangsa Edom. Oh, Edom adalah bapak orang Edom, kita bilang bapak orang Edom adalah bapak yang menjual hak kesulungannya mengganti dengan Brenebon. Oke. Jadi Obed Edom adalah pelayan yang menjual hal yang berharga ditukar dengan koma. Tuhan berkati. Karena Tuhan berdaulat. Dia bisa berubah hukum. Secara hukum tidak bisa. Oke? Hukum tabernakel Musa tidak bisa. Daud rupanya dia boleh bawa itu. Dia tidak perlu membuat ini dan itu. Dia bikin perubahan. Satu-satunya yang perubahan dia bikin adalah dia lepas dia pakai baju kerajaan, dia ganti dengan kain lena. Sebelumnya dia sekuat tentara menyanyi, tetap ada pengorbanan. Waktu sebelumnya ada pengorbanan, rakyat bersuka cita. Itu dari Filistin ke rumah Obed Edom sama-sama, kecuali baju kerajaan. Itu yang berubah. Banyak orang bilang, oh karena Daud memuji Tuhan. Ke Obed Edom, Daud juga memuji Tuhan. Oh karena nak tahu gira-gira. Baca, dua-dua sekuat tenaga. Yang berbeda adalah baju kebesaran dilepas. Kalau Tuhan nak gambarkan itu ke Daud, dan Tuhan melakukannya tetap mempertahankan nak ganti dengan kain lenan, maka tak pernah ada timbul daripada markas sekali. Oke. Sekarang Sota sambung toh. Masih mau tambah? Masih boleh? Oke. Sedikit lagi. Imputasi. Boleh konek. Mungkin boleh konek mana dan tak paksa standar. Ya. Oke. Menggantikan atau imputasi? Ya. Menggantikan. Itu di Ishak. Oke. Sekarang Asal ada tambahan Oke. di Obed Edom itu ternyata namanya itu artinya servant of mankind, pelayan manusia. Ternyata. pelayan manusia, ya toh? Karena Edom bukan Israel. Ya. Kalau dia servant of Israel, pelayanan pelayanan kepada hamba Allah. Ah, betul. Oh enggak, Lewi itu anak-anak daripada Lewi.
masih dibuktikan apakah itu orang yang sama. Apakah itu Obed-Edom orang yang sama? Kita belum boleh pastikan. Ada peneliti bilang itu orang yang sama, ada orang bilang berbeda. Tapi itu orang mereka Filistin kan? Obed-Edom. ini Filistin. Jadi kan memang secara darah dia memang orang Filistin. Tetapi apakah dia itu berpihak kepada Daud? Itu nggak dicatat. Ya, karena kemudian ini ada referensi di 1 Korintus 15 sampai 24 bahwa dia ternyata termasuk ini sebagai kelompok penjaga pintu bait Allah. Ya, apakah dia orang yang sama? Nah, si Obed-Edom ini yang dianggap sebagai ancestor, sebagai nenek moyang dari kemudian para Iya. kan Korintus so jauh. Iya. Ya, jadi si Obed-Edom ini nenek moyang dari para penjaga pintu bait Allah. Ya, bisa Itu jadi. dikatakan di surat Korintus. Kalaupun dia orang yang sama, itulah mengapa Allah menerima dia, walaupun dia dari luar. Ya. Mengapa dia begitu diberkati? Itulah waktu itu kok Daud tidak iri, tetapi Daud merasa ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan lakukan. Maka dia berani menabrak tabernakel Musa. Oke? Dia mampu menabrak tabernakel Musa. Jadi Daud menabrak aturan-aturan Torah untuk menggambarkan dia mengganti kemah pertemuan Musa berdasarkan hukum tabernakel Musa menjadi tabernakel Daud. Oke? So pernah dengar tabernakel Daud? Ini tabernakel. Ini sebenarnya teman-teman sudah dengar, pasti sudah dengar. Hanya saja tabernakel bahasa Inggris, iya toh, kan? Tabernakel bukan bahasa Indonesia. Hah? Iya. Kalau kemah Daud so pernah? Pernah ya. Putar-putar dan punya putar beda. Torang akan menuju Amos 9 ayat 11. Boleh Pak Erik di bahasa Inggris, Pak Erik? Pak Erik baca bahasa Inggris? Amos. Ya. Cuma kalimat pertama sampai roboh, John. Tapi bahasa Inggris. Nanti baru boleh dengar Pak Erik bicara bahasa Inggris. Amos berapa? 9. Amos 9 ayat bahasa Inggris. Verse. Aduh, Ya, Pak Erik. verse. 9 ayat 11 bahasa Indonesia juga kita. Pak Erik coba bahasa Inggris. Dengar ya, sekuat Pak Erik. 5 promises of restoration. In that day will I raise up the tabernacle of David. Oke, situ dulu. Apa? Ulang. Coba dengar. In that day will I raise up the tabernacle of David. Oke, tabernacle of David. Oke, bahasa Indonesia sekarang. Welcome bahasa Indonesia. Oke, siapa yang boleh baca bahasa Indonesia? Oke, bahasa Indonesia. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Terus? Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa-bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Supaya menguasai bangsa Edom dan Sisa-sisa bangsa Edom. Sisa-sisa bangsa Edom atau supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. dan segala bangsa yang kusebut Sebagai milikku. milikku. Kalau kemah Daud, pondok Daud nyedak bangun ulang, nggak ada tuh. Tapi jangan tak salah dengan kata dinding tadi? Dinding. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Ya.
Dia itu sebenarnya bukan dinding, tetapi memperbaiki kerusakan. Nah, cuma karena orang bicara tentang kemah, bangunan bait Allah, Daud, orang pikir ada dinding. Ini cuma tabuk aja di kemah Daud. Cuma kalau orang mau pesta dah, dulu dah pakai terpal, sudah, kau situ kuada, orang bakal lilin, gitu, tabut Allah bisa kan? Kau orang bakal lilin, Bani Asaf bernyanyi memuliakan Tuhan keliling. Yang ada tuh tabernakel Musa ada, tatanan tabernakel Musa ada, yang pakai pembatas. Oke, makanya ketika Yesus mati, yang tabla 2 adalah tabuka untuk mengembalikan kemah Daud, pondok Daud, untuk mendirikan kembali kemah Daud. Apakah sekarang orang bilang, karena banyak kali sekarang saya tidak coba-coba untuk menyalahkan apa yang Tuhan kasih ke orang-orang lain, tapi kebanyakan orang mengarah ke kemah Daud atau pondok Daud adalah pemulihan tentang pujian dan penyembahan. Nanti saudara-saudara nilai apakah itu memang untuk pujian penyembahan, karena memang waktu itu kemah Daud, Bani Asaf sudah jelas. Nanti terang closing di nyanyian pujian Daud. Tapi apakah itu benar-benar tentang pujian dan penyembahan? Nanti saudara-saudara menilai. Sehingga orang-orang sekarang, orang pulihkan kemah Daud. Kemah Daud itu orang mulai rubah tatanan pujian penyembahan, dan mulai ada semacam penghakiman gereja-gereja yang tidak melakukan pujian penyembahan. Oh, ini tidak mau selamat, Tuhan. Gereja-gereja yang tidak melakukan pujian penyembahan tidak mau selamat. Tapi apakah mengenai itu, mari kita baca ini soal akhir. Masih boleh? Sejam 12 ini? Oke, atau pondok Daud. Orang menuju perjanjian baru. Kisah 15 ayat 16. Boleh baca? Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke. Nah, ini kalimat ini muncul karena apa? Kalau orang baca ayat yang boleh baca ayat yang pertama saja, ayat yang pertama. Baca yang tadi. Kisah 15. Iya, ayat yang pertama. Kisah 15 ayat pertama. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Oke, itu kasusnya. Ada orang-orang Israel, orang-orang Ibrani yang telah diselamatkan percaya kepada Yesus Kristus, yang berpendapat atau tetap mengajarkan atau kokoh terhadap pemikiran ini. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu masalahnya. Judulnya di atas, sidang di Yerusalem. Karena kasus ini, maka ada sidang di Yerusalem. Oke? Orang-orang kasus ini di Antioquia. Orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan yang saya bilang tadi, harus disunat. Kalau tidak sunat, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas mendapat pengajaran dari orang-orang Ibrani yang sudah percaya Yesus tetapi tetap mengajarkan sunat, tetap mendapat pertentangan, perlawanan daripada
Paulus dan Barnabas. Dorang berselisih paham, tidak dapat jalan keluar. Paulus juga waktu itu baru merupakan petobat baru. Dorang kembali ke Yerusalem untuk membicarakan kasus ini kepada para rasul dan penatua. Setibanya ayat 4, setibanya di Yerusalem, 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini masalah. 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Jadi Petrus dan berkata kepada mereka, sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Jadi mengaruniakan Roh Kudus kepada yang bukan orang Ibrani sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi ini tidak ada perbedaan antara orang Ibrani yang telah mengenal Kristus dengan orang yang bukan Ibrani. Karena beberapa orang Ibrani, orang Farisi yang bertobat, tetap memaksa untuk tetap sunat sesuai dengan hukum Musa. Sebaliknya kita percaya ayat 11, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan, itu yang diucapkan oleh Petrus, didukung oleh Yakobus. Berkatalah Yakobus ayat ke-13, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapannya. Ini garis bawah ya. Mereka bagi namanya. Garis bawah, ingat akan callback sebentar. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Ini bukan bicara Edom lagi secara spesifik. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah, segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Keselamatan hanya Tuhan yang bisa lakukan. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Ada hal-hal yang tetap dipaksakan, kemudian mereka menolak hukum Musa, karena di bawah Kristus semua Ibrani dan non-Ibrani sama. Berdasarkan nubuatan Amos tadi. Nubuatan Amos tadi memulihkan Kemah Daud. Kemah Daud langsung bicara bahwa bangsa lain, Obed Edom, diselamatkan. Berpikir Daud, kalau begitu keselamatan dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan, bukan dari tata cara, bukan dari aturan-aturan. Jangan melanggar aturan juga. Kalau waktu itu dorang kembalikan hati dorang ke Tuhan, bikin tabernakel Daud, Kemah Daud. Itu tabernakel itu akan dipulihkan Tuhan dalam bentuk keselamatan bagi segala bangsa. Kalau memang ada orang-orang yang merujuk ini kepada pujian penyembahan, ya mungkin Tuhan kasih seperti itu, tidak masalah. Tapi dalam konteks yang Tuhan baca ini, pondok Daud, ini ayat 19.
Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jangan tata cara dalam menyembah Tuhan menimbulkan kesulitan orang untuk mendengar kebenaran Tuhan. Ketika orang siapapun dia, ini awal gereja dibentuk, siapapun dia harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak boleh disulitkan lagi dengan tata cara dan adat istiadat Yahudi. Kalau sekarang di sini, di zaman sekarang ada adat istiadat atau tata cara gereja yang menyulitkan, berarti orang menganggap Kemah Daud. Apapun itu. Selanjutnya, dorang tetap mengatur, tetapi harus menulis surat kepada mereka supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi peraturan ini dibentuk oleh rasul-rasul bukan lagi berdasarkan hukum Musa. Jadi tetap berdasarkan karena Roh Kudus di dalam hati, berdasarkan Injil dari Yesus Kristus. Supaya kita bukan Torah, boleh? Belum sudah Torah. Penginjil. Penginjil. Oke. Torah itu menjadi gambaran ketika Daud menabrak tabernakel Musa. Tabernakel yang dibuat dengan tata cara Torah memang sudah digambarkan ke arah ketika di perjanjian baru. Berdasarkan itu sehingga ada yang sama, karena sejak semula Torah telah ditetapkan Tuhan. Jadi dibangun kembali Kemah Daud untuk Tuhan mencari semua bangsa yang disebut mirip. Oke? Sudah. Ya, jadi Pastor Mansai menjawab pertanyaan yang agak awalnya, dan kenapa Daud berani memindahkan tabut perjanjian dari Edom, dan menurut kita bahasanya adalah kemudian ternyata karena dia berani mengambil keputusan itu karena ternyata dia mendapat pencerahan, begitu ya, pencerahan bahwa yang menyelamatkan itu bukan lagi tata cara kemah Musa, tapi yang penting adalah tabut perjanjiannya. Yang kemudian tadi Pastor kan menyatakan inilah bentuk, kalau kita melihatnya inilah bentuk pencerahan mengenai kasih karunia. Ya, karena ternyata kasih karunia Tuhan sudah contohkan juga dengan bukan cuma untuk orang-orang Israel ternyata, karena si Obed Edom pun diberkati karena keberadaan itu. Jadi mana-mana Tuhan begitu kan? Mana-mana Tuhan kan intinya orang baik kasih karunia kan begitu toh, mana-mana Tuhan. Sehingga dijelaskan siapa itu para rasul yang bersidang di Yerusalem itu juga akhirnya merujuk ke sana, ke nubuatannya si Amos itu kan yang tadi yang persisian. Oke, ya ini luar biasa. Jadi ternyata banyak orang yang merujuk kepada Daud, padahal Daudnya sendiri juga kalau kita mau lihat semacam reformator, dia mereformasi cara pikir itu bahwa kasih karunia Tuhan bukan hanya terbatas pada orang Israel saja, seperti yang dinyatakan oleh para petobat baru yang adalah orang-orang Farisi itu, yang menuntut bahwa orang-orang lain yang non Israel itu, yang non Ibrani harus disunat dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Sip. Ini luar biasa. Oke. Yang terakhir ya, nanti kalau ada apa terakhir orang mau baca lagu yang dinyanyikan waktu dari perjanjian lama yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika
Tawarik 16. Oke. Saudara akan mulai di ayat 8, saya baca ayat 7. Kemudian sama-sama nih. 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 16. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepupunya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Beberapa ayat yang baca ini. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Tolong baca sama-sama. Ini so saya close di ayat ini saja. Sudah? Dapat semua? 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasuklah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berpeganglah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, apanya? Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang dikatakannya kepada 1000 perkataan yang diikatnya dengan Abraham dan kesukaannya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu akan beri tanah Kanaan sebagai pusaka yang diberikan bagimu. Oke, sampai situ masih ada ayat terakhir. Sorry sekali, kita kira itu akhir. Ada satu. Abraham. Kembali ke Abraham, karena Abraham merupakan patokan. Di kejadian berapa itu tuh Ishak dikorbankan? Kejadian 22 ayat 2. 22 ayat 11. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ayat 18, lanjut saja 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Baru di perjanjian baru yang sama dengan itu. Perjanjian baru. Kisah para Rasul 3 tuh. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bukan cuma Israel, tapi seluruh bangsa akan diberkati oleh keturunan Abraham, keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus, semua bangsa akan diberkati. Di luar Yesus Kristus, tidak ada salah. Yang tadi Paulus dan Barnabas kita ini oleh namanya. Waktu puji-pujian orang Israel, namanya.
Memang secara tidak eksplisit disebut nama Yesus, tapi ini memang sengaja Tuhan kontekskan namanya. Semua karena nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oke, mau tanya jawab atau berikut Jo? 1:30 ini. Iya, 1:30.